Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Adaro. Oke, kita lihat pergerakan saham Adaro ini berhasil menguat ya teman-teman. Kemarin Jumat dia berhasil menguat 1,62% dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren, Adaro bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Dia mau bertahan di atas garis MA20 teman, garis warna biru ini. Kita lihat di sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Adaro, yakni di kisaran garis MA 100 garis warna orange teman-teman ya, di kisaran harga 3180 teman-teman. Oke, kita coba tarik garis resistance di 380. Oke, di sini kita lihat kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas garis MA 100, misalkan dia tutup di harga 3200, maka saham Adaro ini berpotensi dia akan kembali menguat dan tentunya dia akan menguat menuju area resistance selanjutnya. Di sini kita lihat ada area resistance di garis MA 200 ya teman-teman ya, yang di kisaran harga 3400 teman-teman. Oke. Jadi kuncinya di garis MA 100 ini teman-teman, di kisaran harga 3180. Kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas garis MA 100 atau di atas harga 3180, maka dia akan menguat. Namun sebaliknya kalau dia gagal break dari area MA 100, maka dia berpotensi dia akan turun teman-teman. Kalau dia turun tentunya dia akan menuju area support terdekat. Di sini kita lihat ada area support di garis MA 5 di kisaran harga 3040 hingga 3080 teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk beli pada saat dia koreksi di area MA5 ini, atau menunggu konfirmasi di harga benar-benar dia berhasil close di atas garis MA 100 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Adaro. Kita lihat tanggal 28 April kemarin asing melakukan net buy ya teman-teman ya. Jika kita lihat pada beberapa hari ke belakang, mulai tanggal 18 April kemarin ini asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Ini tentunya menarik teman-teman, berpotensi saham Adaro berpotensi untuk kembali menguat. Oke, untuk broker transaksi kita lihat jelas sekali ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita amati di 5 broker paling atas ada BK, CCAK, YO dan YF yang melakukan akumulasi pembelian. Oke. Selama pergerakan saham Adaro ini bertahan di atas garis MA20 di garis warna biru ini, maka secara pergerakan tren dia masih terjaga uptrendnya. Resiko terjadi kalau misalkan dia jebol dari garis MA20 ya teman-teman ya. Karena kalau dia jebol dari garis MA20 maka dia akan cenderung bergerak turun dan tentunya tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode ASI. Oke, ASI pada hari Jumat kemarin berhasil menguat 0,75% dan penguatan juga kita lihat terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Tren ini strong uptrend ya teman-teman ya, dia berhasil close di atas garis MA20 dan MA200 teman-teman. Oke, kita lihat ini dia berhasil break dan close di atas area resistance teman-teman ya. Ini berpotensi ASI akan melanjutkan penguatan teman, karena kalau kita lihat ini dia berhasil ditutup di atas area resistance. Target terdekat atau target selanjutnya ini di kisaran harga 7.200 hingga 7.300 teman-teman. Ini ASI masih cukup menarik, kita bisa melakukan swing trade di saham ASI. Jadi kita tetap berpedoman pada saat dia masih ada di atas garis MA 100 dan MA20 dan MA200, maka ini masih cukup oke teman-teman ya. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk ASI. Oke, kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kalau kita amati di 3 broker paling atas ada ZP, RX dan YO yang melakukan akumulasi. Oke. Dan untuk transaksi asing ini ASI masih melakukan net buy. Dari tanggal 14 sampai tanggal 28 April kemarin ASI terus melakukan pembelian teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ASI mampu melanjutkan penguatannya hingga menuju area resistance selanjutnya. Oke, next kemudian ada saham dan kode ELSA. Oke, ELSA ini juga menarik, dia berhasil close di atas garis MA 200. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 2,55% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Di sini kita melihat pergerakannya masih ada di atas garis MA 20 teman-teman ya. Ini masih cukup menarik, dia masih bergerak di fase uptrend. Target selanjutnya kita lihat di sini ada area resistance. Oke.
yang di kisaran harga 328 hingga 334 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham Elsa. Kalau misalkan dia berhasil break dari area 334, maka dia berpotensi dia akan kembali menguat dan tentunya dia akan menuju ke area resistance di kisaran harga 340 teman-teman. Oke. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk pergerakan saham Elsa. Jadi kita bisa amati di sini ada area support di MA200 di kisaran harga 320. Jadi buat kita teman-teman yang mungkin ingin entry saham Elsa, teman-teman bisa mengamati area support MA20 di kisaran harga 318 hingga 320 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Elsa. Oke. Kita lihat ini ada net buy ya teman-teman ya, asing melakukan net buy. Ini dari tanggal 15 hingga tanggal 28 April asing terus melakukan pembelian. Oke. Di broker transaksi ini jelas sekali ini ada akumulasi. Kita bisa lihat di top 5 broker paling atas ada YP, BK, DR, ZP dan AK yang melakukan pembelian atau akumulasi. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan Elsa mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dan kode MDLN. Oke, MDLN juga menarik, dia berhasil break dan close di atas area MA100 ya tentunya. MA100 yang awalnya resistance saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Oke. Kemarin dia berhasil menguat 14,29% dan penguatannya juga kita lihat ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Targetnya target kenaikan di area harga 88 hingga 92 teman-teman. Oke, ini target kenaikan dari saham MDLN teman-teman ya. Di sini kita lihat di area harga 92 ini adalah area resistance MA200 ya teman-teman ya. Yang mana area ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Kalau misalkan MA200 ini berhasil di break ke atas, maka ini menarik, dia akan bergerak di fase strong uptrend ya teman-teman untuk MDLN. Oke, ini masih cukup oke. Ini mudah-mudahan target resistance terdekat ini bisa dicapai oleh saham MDLN. Oke, kita lihat di broker transaksi untuk MDLN. Oke, kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita amati di 5 broker paling atas ini ada akumulasi yang dilakukan oleh broker SQ, NI, CCPD dan XC. Dan untuk transaksi asing ini ada net buy. Oke. Selama pergerakan saham MDLN ini masih bertahan di atas garis MA20 di garis warna biru ini, support MA20 ini masih cukup oke ya teman-teman ya, karena dia masih tertahan di area support kuat dan masih ada potensi dia kembali menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol di bawah garis MA20, maka kita harus waspada karena ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman ya. Karena trennya sudah patah, tren dari support MA20 sudah jebol. Oke, next kemudian ada saham dengan kode WIM. Oke, WIM ini kemarin berhasil menguat 8,59% ya teman-teman ya. Dia penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Saham WIM ini juga kemarin sudah sempat kita bahas pada saat dia masih ada di area support MA5 teman-teman ya. Mungkin mungkin bagi teman-teman yang ambil di area harga di MA5, teman-teman pastinya sudah cuan teman-teman ya di sini. Dia bergerak strong uptrend, dia bertahan di atas garis MA200 dan MA20 teman-teman. Yang saat ini pergerakannya berada di atas garis MA5. Kalau kita lihat secara pergerakan tren di saham WIM ini, saat ini WIM ada di fase harga tertingginya teman-teman ya. Oke. Kita lihat di candle monthly bulanan. Oke, ini saat ini memang ada di area resistance teman-teman. Kalau melihat candle seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk momentum fast trade ya teman-teman ya, untuk saham WIM ini. Oke, jadi kalau misalkan dia besok berhasil break dari area harga 1120, yang mana area 1120 ini sekarang merupakan harga tertinggi dari saham WIM teman-teman. Kalau dia berhasil break dan close di atas harga 1120, maka WIM akan mencapai all new time high ya teman-teman. Ini cukup menarik. Jadi momentum saham WIM ini kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk WIM.
WIM masih diakumulasi ya teman-teman oleh asing, jadi asing terus melakukan net buy. Oke, kalau kita lihat ini dari tanggal 14 hingga tanggal 28 April kemarin ini asing terus melakukan pembelian. Oke, di broker transaksi kita lihat ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di top 5 broker paling atas ini ada broker AZ, BKAI, GR dan AK yang melakukan akumulasi di saham WIM teman-teman. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Oke. Jadi momentum fase bisa kita coba ambil ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman ingin entry untuk swing trade, teman-teman bisa manfaatkan saat dia adanya koreksi, yakni di area support. Di sini kita lihat ada area support MA5 teman-teman ya. Di kisaran harga 950 hingga 990 teman-teman. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.